Saya Mahirotul Ma'rifah, NIM 12406193027. Saya dari kelas MKS 4A. Dalam video kali ini, saya akan membahas satu soal statistik inferensial, yaitu bab parameter populasi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Seorang dokter diet mengklaim bahwa rata-rata orang Amerika Utara kelebihan berat badan lebih dari 20 pon. Untuk menguji klaimnya, sampel acak dari 20 orang Amerika Utara ditimbang, dan perbedaan antara bobot aktual dan ideal mereka dihitung. Datanya tercantum di sini. Apakah data ini memungkinkan kami untuk menyimpulkan pada tingkat signifikansi 5% bahwa klaim dokter tersebut benar? Datanya bisa dilihat pada soal. Dari data di atas diketahui bahwa sigma XI atau jumlah seluruh sampelnya sama dengan 417, sigma XI kuadrat sama dengan 9566, N atau banyaknya sampel sama dengan 20, DF atau derajat kebebasan sama dengan N-1 sama dengan 20 dikurangi 1, jadi hasilnya adalah 19. Tingkat signifikannya yaitu sebesar 5% dan jika didesimalkan menjadi 0,05. Merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata orang Amerika Utara kelebihan berat badan sebesar 20 pon. Menganalisis tingkat signifikan sebesar 5% dengan menggunakan uji hipotesis satu sampel. Karena daerah penolakan mu lebih besar dari C, maka menggunakan satu ekor ke kanan. Uji Z-nya dapat kita hitung sama dengan 50% dikurangi 5%, hasilnya sama dengan 45%, yang jika didesimalkan adalah 0,45. Karena tabel Z harus 4 digit angka di belakang koma, jadi 0,45 harus kita rubah menjadi 0,4500. Untuk penjelasan, kita menghitung uji Z, yaitu 50% dikurangi 5%, bisa dilihat pada kurva di atas tabel. Kurva tersebut terdapat titik 0 dan juga titik Z. Titik 0 itu berada di tengah-tengah. Jadi, besarnya itu adalah 50% dan juga titik Z itu adalah tingkat signifikannya, yaitu sebesar 5%. Jadi, uji Z-nya dapat dihitung dengan 50% dikurangi dengan 5%. Langsung saja kita mencari angka 0,4500 pada tabel. Karena pada tabel tersebut kita tidak menemukan angka 0,4500, maka kita harus mencari angka yang paling mendekati, yaitu kita akan menemukan angka 0,4505. Dari titik 0,4505 kita tarik garis ke kiri hingga kita menemukan angka 1,6 dan kita tarik garis ke atas sampai kita ketemu dengan angka 0,05. Hasilnya adalah 1,6 ditambah 0,05 sama dengan 1,65. 1,65 tersebut merupakan poin kritis. Maka H0 akan mengalami penolakan jika melebihi 1,65. Menentukan uji statistik. Sig X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Yang sudah diketahui tadi, sigma XI sama dengan 417 dan N sama dengan 20, maka X bar sama dengan 417 dibagi dengan 20 sama dengan 20,85. Ragam sampel. Kita bisa menghitungnya dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat min sigma XI dibagi N yang kemudian dikuadratkan dibagi lagi dengan N-1. Kita masukkan angkanya. Sigma XI kuadrat sama dengan 9566. Sigma XI itu sama dengan 417 dan N sama dengan 20. Lalu kita kuadratkan.
N-nya tadi sudah diketahui, yaitu berjumlah 20, kemudian dikurangi 1. Jadi perhitungannya adalah 9.566 dikurangi 417 dibagi 20, kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan 20 min 1. Kemudian sama dengan 9.566 dikurangi dalam kurung 20,85 yang kemudian dikuadratkan dibagi dengan 19. Jangan lupa yang di dalam kurung itu harus kita hitung terlebih dahulu. Sama dengan 9.566 dikurangi 434,7225 dibagi dengan 19. Hasilnya yaitu 480,59 yang jika dibulatkan menjadi 480,6. Simpangan baku sampel. S sama dengan akar S kuadrat atau akar dari ragam sampel sama dengan akar dari 480,6, hasilnya adalah 21,9. Maka nilai uji statistiknya dapat kita hitung dengan T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi dengan S dibagi dengan akar N. Karena N lebih kecil dari 30, maka diasumsikan sebagai populasi normal dan variansinya tidak diketahui. Langsung saja kita hitung T sama dengan 20,85 dikurangi 20 dibagi dengan 21,9 dibagi dengan akar 20. Sampai kita akan menemukan hasil sebesar 0,17. Karena 0,17 lebih kecil dari 1,65, T dihitung tidak jatuh dari daerah penolakan. Artinya, kita tidak punya cukup bukti untuk menolak H0. Jadi, klaim dari dokter yang menyatakan bahwa rata-rata orang Amerika Utara kelebihan berat badan lebih dari 20 pon adalah benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.